Chapter 13. Planet keempat adalah milik seorang pengusaha. Pria ini sangat sibuk, sehingga kepalanya bahkan tak menengok saat si pangeran kecil datang. "Selamat pagi," kata si pangeran kecil kepadanya. "Rokok Anda sudah habis." 3 tambah 2 jadi 5, 5 tambah 7 jadi 12, 12 tambah 3 jadi 15. Selamat pagi. 15 tambah 7 jadi 22, 22 tambah 6 jadi 28. Aku belum sempat menyalakannya lagi. 26 tambah 5 jadi 31. Totalnya jadi 501.622.731. 500 juta apa? Tanya si pangeran kecil. "Oh, kau masih di situ?" 501 juta. Aku tak tahu lagi. Banyak hal yang harus kulakukan. Aku mengurus hal yang sangat penting. Aku tidak menghibur diri sendiri dengan hal remeh-temeh. 2 tambah 5 jadi 7. 501 juta apa? Si pangeran kecil mengulangi. Memang, belum pernah dalam hidup ia membiarkan satu pertanyaan tak terjawab. Si pengusaha mengangkat kepalanya. "Selama 54 tahun hidup di planet ini, aku hanya mendapat gangguan sebanyak 3 kali. Pertama, itu terjadi 22 tahun lalu, ketika ada seekor kumbang jatuh entah dari mana. Ia membuat suara gaduh menakutkan yang menggema. Karena itu aku membuat 4 kesalahan dalam penjumlahan. Kali kedua, 11 tahun lalu, aku diganggu oleh serangan rematik. Aku kurang olahraga, karena aku tak punya waktu untuk sekedar jalan-jalan. Kali ketiga, ya sekarang ini. Aku tadi bilang 501 juta. Apanya yang jutaan?" Si pengusaha tiba-tiba menyadari bahwa tak ada harapan baginya untuk bisa tenang sampai pertanyaan itu ia jawab. "Jumlah objek-objek kecil," katanya, "yang biasa didapati saat memandang langit." "Lalat." "Oh, bukan. Kecil tapi berkilauan." "Lebah?" "Bukan. Benda kecil keemasan yang membuat orang jadi suka melamun. Kalau aku, yang jadi urusanku adalah hal yang sangat penting. Tak ada waktu bermalas-malasan." "Oh, maksudmu bintang?" "Ya, itu dia, bintang-bintang." "Dan apa yang kau lakukan dengan 500 juta bintang?" 501.622.731. Aku berurusan dengan hal yang sangat penting. Hitunganku cermat. "Dan apa yang kau lakukan dengan bintang-bintang ini?" "Yang kulakukan dengan mereka?" "Iya." "Tak ada. Aku memiliki mereka." "Bintang-bintang itu milikmu?" "Iya. Tapi aku pernah bertemu seorang raja yang raja tidak memiliki. Mereka menguasai. Itu beda sekali." "Dan apa bagusnya bagimu memiliki bintang-bintang?" "Itu membuatku kaya." "Dan apa bagusnya bagimu menjadi orang kaya?" "Itu memungkinkanku untuk membeli lebih banyak bintang, kalau ada lagi yang ditemukan." Orang ini," kata si pangeran kecil pada diri sendiri. Cara pikirnya mirip seperti si peminum yang malang. Meski begitu, ia masih punya beberapa pertanyaan. Bagaimana mungkin orang mempunyai bintang? Lalu, milik siapakah mereka? Sergah si pengusaha dengan sengit. "Aku tak tahu. Mungkin bukan milik siapapun." "Kalau begitu mereka milikku, karena akulah orang pertama yang memikirkannya." "Apakah cukup begitu?" "Tentu saja. Ketika kau menemukan sebuah permata tak bertuan, maka itu milikmu. Ketika kau menemukan sebuah pulau tak bertuan, itu juga milikmu. Atau ketika mendapatkan sebuah ide mendahului orang lain, sudah bisa dipastikan ide itu milikmu. Begitu pula denganku. Aku mempunyai bintang-bintang, karena tak ada seorang pun sebelum aku yang memikirkannya." "Ya, itu benar," kata si pangeran kecil. "Lalu kau apakan mereka?" "Aku mendaftar mereka," sahut si pengusaha. "Aku menghitung dan menghitung ulang jumlah mereka. Tapi otakku memang mudah tertarik dengan hal-hal penting." Si pangeran kecil masih belum puas. "Jika aku punya selai syal," katanya, "aku bisa mengalungkannya di leher dan membawanya pergi. Jika punya setangkai bunga, aku bisa memetik lalu membawanya pergi bersamaku. Tapi kau tidak bisa memiliki bintang dari langit." "Tidak, tapi bisa menaruh mereka dalam bank." "Apa maksudnya?" "Artinya, aku menulis jumlah bintangku di atas sehelai kertas. Lalu aku taruh kertas itu dalam sebuah laci dan menguncinya.
Itu saja. Itu sudah cukup, kata si pengusaha. Lucu sekali, kata si pangeran kecil. Lumayan puitis, tapi tidak banyak gunanya. Masalah kegunaan, si pangeran kecil punya ide yang sangat berbeda dengan ide orang dewasa. Aku sendiri punya sebatang tanaman, lanjutnya, yang kusirami setiap hari. Aku punya 3 gunung berapi, yang kubersihkan setiap pekan. Karena aku berguna bagi gunung berapiku, dan karena aku berguna bagi bungaku, maka aku memiliki mereka. Tapi kau tidak berguna bagi bintang-bintang itu. Mulut si pengusaha ternganga, tapi ia tak menemukan cara untuk menjawabnya. Dan si pangeran kecil pun pergi. Orang dewasa sungguh sangat aneh, katanya pada diri sendiri, sambil mulai meneruskan perjalanannya.